Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Papa Kaliang Lelu, NIM 20011500017 dari kelas A semester 2 Prodi Penjaskesrek dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam kesempatan ini saya akan membuat tugas presentasi dari belajar teori motorik. Di sini saya akan membawa materi dari bab 2, yaitu pemrosesan belajar motorik. Dalam proses belajar motorik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pemrosesan informasi, dan yang kedua pengembangan model pemrosesan informasi. Yang ketiga kerangka memori. Yang keempat tahap-tahap pemrosesan. Kita akan mulai yang pertama, yaitu pemrosesan informasi. Penguasaan informasi yang diterima seseorang merupakan salah satu kunci keberhasilan proses penguasaan keterampilan. Informasi yang datang dari lingkungan sekitar dan diterima seseorang seterusnya disimpan dalam berbagai sistem penyimpanan yang disebut memori. Dalam kegiatan informasi, proses penguasaan keterampilan olahraga tidak terlepas dari penguasaan informasi yang diterima seseorang. Bagaimana kegiatan terjadi semenjak informasi diterima, diolah dan ditransformasikan dalam bentuk respon gerak, dapat dipahami dari salah satu pandang yang menyatakan bahwa manusia adalah proses pemrosesan informasi. Yang pertama, kita akan membahas yang pertama, yaitu model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan proses psikologis yang VO merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia dalam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikologis mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Informasi akan mulai bekerja setelah adanya input informasi dari lingkungan. Prinsip-prinsip pemrosesan informasi mirip dengan prinsip stimulus respon atau yang dinamakan SR. Perbedaan pokok terletak pada fokus kajian yang terjadi antara stimulus hingga munculnya respon. Peristiwa tersebut dapat dalam model pemrosesan informasi sering disebut dengan istilah kotak hitam. Munculnya psikologis kognitif mendorong psikologis untuk memahami apa yang terjadi di dalam kotak hitam. Model pemrosesan informasi secara sederhana dapat dilihat pada gambar 2.1. Pendekatan model tersebut dipilih dengan pertimbangan pemrosesan informasi yang terjadi di dalam diri manusia rasanya tidak mungkin dapat dipelajari secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan tak langsung dengan menggunakan model digunakan sebagai pendekatan untuk mempelajari proses pengolahan informasi. Pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan aspek waktu atau temporer dari proses informasi dengan titik konsentrasi pada lamanya beberapa proses terjadi. Mungkin dapat dikatakan bahwa Dondres 1886, seorang psikologis Belanda, adalah orang pertama yang berusaha mempelajari tahap-tahap pemrosesan informasi. Meskipun ide yang dikemukakan tidak sepenuhnya benar, tetapi metode dasar yang diterapkan masih relevan untuk masa sekarang. Itu dikemukakan oleh Smith pada tahun 1982.
Teori Dondres pada dasarnya menyatakan terdapat dua tahap dalam pemrosesan informasi, yaitu tahap-tahap membedakan diskriminasi dan tahap pemilihan. Menurut Smith pada tahun 1988 cenderung membagi tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu serial dan paralel. Proses paralel dan proses serial. Menurut Smith pada tahun 1988 mengemukakan kedua macam tahap pemrosesan informasi di atas memiliki kesamaan dengan proses perakit mobil. Mula-mulanya komponen utama mobil dirakit terlebih dahulu seperti komponen rangka, komponen mesin, dan komponen badan mobil. Proses perakitan berlangsung secara paralel. Tahap kedua adalah pengetesan kemampuan mobil. Pengetesan dapat dilakukan secara perakit keseluruhan komponen mobil tersebut selesai. Dengan demikian, rangkaian kedua tahap utama tersebut berlangsung dalam proses berangkai atau serial. Pemrosesan informasi itu mungkin diantaranya terjadi secara paralel dan yang lainnya secara serial. Kita masuk pada yang kedua, yaitu pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan suatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis untuk kebutuhan analisis. Berdasarkan arus masuknya pemrosesan informasi tersebut dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap identifikasi rangsang, yang kedua tahap seleksi respon, dan yang ketiga tahap pemrograman respon. Ketiga tahap ini memang amat sederhana jika dibandingkan dengan kompleksitas yang terjadi pada diri manusia. Kita masuk pada tahap identifikasi rangsang. Yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal, dan peringatan dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Smith pada tahun 1982 bahwa faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang seperti kejelasan rangsang yang berarti tajam, tidaknya rangsangan yang diterima. Yang kedua, intensitas rangsang seperti terang, tidaknya cahaya rangsang keras, tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. Yang kedua, tahap seleksi respon. Setelah tahap pengenalan rangsang berakhir, pada tahap selanjutnya adalah memilih respon yang tepat. Apa yang terjadi dalam pemilihan respon memang sungkar dianalisis berdasarkan situasi di lapangan. Studi laboratorium dapat membantu kita untuk memilih respon, terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi. Sebagai akibat dari perkembangan dan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Hicks pada tahun 1952, telah menghasilkan sebuah hukum yang berbunyi waktu reaksi memilih respon meningkat konstan sekitar 150 mil detik pada setiap kali jumlah alternatif respon meningkat 2 kali. Hukum ini cenderung menegaskan bahwa hubungan A, yaitu tahap identifikasi rangsang, yang dimaksud dengan informasi dalam kaitannya dengan kajian ini adalah pengetahuan tentang pesan, sinyal atau peringatan dari luar atau dari lingkungan sekitar yang memberikan kepada kita tentang dunia sekitar. Menurut Smith pada tahun 1982
juga bahwa faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan terangsang adalah faktor yang bersumber dari karakteristik rangsang. Seperti yang pertama, kejelasan rangsang yang berarti tajam, tidaknya rangsang yang diterima. Yang kedua, intensitas rangsang seperti terang, tidaknya cahaya, rangsang keras, tidaknya suara rangsang, dan sebagainya. Yang ketiga, tahap pemrograman respon. Tahap pemrograman respon diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsang dan seleksi respon. Maka tahap berikutnya adalah mengorganisasikan informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk gerak atau perilaku yang nyata. Proses ini terjadi pada tahap pemrosesan respon, dan ini biasanya sangat kompleks. Guna lebih mudah memahami proses yang berlangsung sejak stimulus diidentifikasikan hingga terjadinya gerak atau perilaku nyata. Maka tahap pengenalan stimulus yang akan dipengaruhi oleh variabel tertentu atau disebut variabel input. Variabel input tersebut selanjutnya akan mempengaruhi gerak nyata setelah respon di program yang berupa variabel output. Terjadinya output tersebut berlangsung pemrosesan informasi mulai dari tahap identifikasi rangsang, seleksi respon, dan pemrograman respon. Yang ketiga, kerangka memori. Kerangka memori yaitu suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi dari tempat pemrosesan informasi untuk dapat diperoleh pada waktu yang berikut, disebut memori. Berdasarkan keunikan latar belakang pengalaman yang telah dimiliki oleh setiap individu, individu tersebut akan memberikan interpretasi sesuai dengan informasi yang diterima dari lingkungan. Dari sejumlah pengamatan dan bukti-bukti empiris tentang bagaimana informasi disimpan, beberapa bentuk informasi dan gejala hilangnya informasi dari penyimpangan atau lupa, maka kerangka memori secara konseptual dilukiskan sempurna, seumpama atau kotak di mana di dalam disimpan berbagai hal dan menampung informasi yang berpindah dari satu kotak ke kotak lain. Kotak-kotak tersebut meliputi Short Term Sensory Store atau STTSS, yang kedua Short Term Memory STM, dan Long Term Memory. Berbagai jenis rangsangan yang berasal dari lingkungan seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagai diterima oleh kompartemen STTM diteruskan ke STM hingga ke LTM. Kita akan bahas tentang yang pertama, yaitu STTS atau Short Term Sensor Store. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang diterima dalam waktu yang singkat. Kompartemen dari sistem ini menerima tanpa mencatatnya, dan dalam waktu yang singkat akan hilang karena penambahan informasi baru, informasi yang berpindah dari satu kotak ke kotak lain. Yang kedua, Short Term Memory atau STM. Informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek tidak semua diproses pada tahap berikut, karena adanya penyaringan terhadap informasi yang relevan dan tidak relevan, dan hanya informasi yang relevanlah yang diperoleh pada tahap berikutnya, karena adanya kesesuaian antara informasi dengan situasi untuk diproses di dalam memori jangka pendek atau STM. Memori ini merupakan tempat penyimpanan informasi baik yang berasal dari STSS maupun yang berasal dari LTM.
Yang ketiga, LTM atau Long Term Memory, yang menunjukkan perbedaan antara kompartemen memori jangka pendek dan jangka panjang adalah jumlah waktu dari informasi yang dapat disimpan. Selain itu juga berbeda dengan jumlah kemampuan penyimpanan informasi. Berdasarkan teori kotak memori yang telah dikemukakan di atas juga, suatu hal dilatih terlebih dahulu. Sudah barang tertentu membutuhkan informasi untuk memproses aktivitas yang bersangkutan, maka informasi ini disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi ini akan tersimpan secara permanen supaya tidak hilang. Jadi baik, kita akan masuk pada tahap yang ketiga, tahap pemrograman respon. Dua faktor utama yang mempengaruhi tahap pengenalan rangsang yang bersumber dari karakteristik rangsang menurut Smith pada tahun 1982 meliputi yang pertama kejelasan rangsang, yang kedua intensitas rangsang. Memori merupakan suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya. Memori tidak hanya mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tetapi juga keputusan dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas dan sebagai konsepsi dalam mengorganisasikan kontrol gerak. Jadi baik, sekian dan terima kasih materi yang saya bawa. Salam sejahtera, salam olahraga, jaya.